Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, sampurasun teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Kita lagi nyiapin buat besok hari Sabtu tanggal 20 Desember teman-teman. Kita akan berburu ke daerah Jatiluhur. Jadi kita persiapan kayak equipment, alat masak, alat camping kita, karena kita akan bermalam. Target yang akan kita buru adalah biawak, kemudian ada juga burung koak di malam hari, makanya kita bawa night vision juga. Dan hari ini unitnya sangat spesial. Kita gunakan Saux Parahyanna tapi dengan popor terbaru teman-teman. Jadi ini popor yang resmi dikeluarkan oleh Wild Hunter yang dipasangkan di Saux Parahyanna. Bagaimana penampakannya? Hanya di Wild Hunter, ini dia. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti part pertama persiapan kita hunting, berburu. Jadi mudah-mudahan tayangan ini bisa sedikitnya memberikan edukasi dan wawasan buat teman-teman. Kalau berburu itu apa aja sih yang harus dibawa gitu ya. Jadi apalagi bermalam 1, 2, 3 hari, apa aja yang harus disiapkan. Seperti yang kita tadi jelaskan, kita bawa alat masak, kemudian alat camping, scuba dan sebagainya. Kita udah siapkan semuanya agar di lokasi kita sudah enak banget tinggal enjoy gitu ya, tinggal enjoy hunting. Dan yang paling penting safety. Yang pertama kita harus safety dulu. Si shooternya tuh harus safety dulu sebelum ke alat-alat yang kita bawa. Jadi alat yang kita bawa itu menunjang safety-nya itu sendiri, seperti sepatu boot, celana panjang, jaket, alat makan, alat masak dan sebagainya. Jadi bismillah, besok ikutin terus keseruannya. Kita akan coba secara langsung meliput kegiatan kita selama ada di hutan. Terima kasih, ikutin terus keseruannya hanya di Wild Hunter, not wild.hunter. Boom! Oke teman-teman, di depan kita ini barang-barang yang akan kita bawa. Yang pertama ada jerigen air 18,5 liter. Ini perlu banget ketika kita berburu, apalagi kita di daerah yang cukup panas. Jadi kita butuh air yang cukup untuk masak, untuk minum, untuk berwudu. Kita kebutuhannya di sini. Kemudian di sini ada fly sheet, kemudian ada tripod berburu. Jadi kita menggunakan tripod karena kita akan nyanggung. Kemudian di sini ada box peluru. Ini dalamnya bukan peluru ya, ini dalamnya alat masak. Kita coba spill guys, apakah yang ada di dalamnya? Oke, wih. Udah sangat tertata, sangat rapi. Yang paling sebetulnya ini sunnah. Ini Indomie kalau misalkan nasi memang betul-betul habis baru dimakan. Jadi bisa jadi ini nggak kemakan kalau kita bawa nasi cukup banyak. Di dalamnya ada kopi, kemudian ada beras nih. Kemudian ada tusuk sate, bumbu masak. Ini lengkap di sini. Kita bisa masak kalau misalkan nanti kita pengen masak. Ada alat cuci juga, cuci piring. Jadi kita harus higienis, pulang harus sehat juga ya teman-teman. Banyak di sini ada perbumbuan dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita bawa tas, di dalamnya macam-macam. Di sini ada tools, kita gunakan kunci L saja untuk ke hutan biar simpel karena unit kita lebih dominan banyak banget menggunakan kunci L teman-teman. Di sini banyak banget. Di sini ada kompor, kemudian ada gasnya, kemudian ada beberapa barang-barang seperti peluru, kemudian pisau, kemudian ada fly sheet juga. Di sini ada masuk semua. Dan ini ada sepatu untuk safety kita di hutan. Jadi jangan nyeker teman-teman ke hutan. Kita nggak akan pernah tahu di hutan tuh ada hewan buas yang melata di tanah. Kita nggak akan ada tahu ya. Makanya harus pakai sepatu boot atau sepatu yang seperti ini. Oke, ini aja yang kita bawa, gak terlalu begitu banyak karena kita akan berdua di hutan. Jadi perlengkapannya kita sesuaikan dengan jumlah orang yang akan ikut ke hutan. Jadi ikutin terus keseruannya nanti ketika kita keberangkatan nanti subuh.
Guys. Oke teman-teman, ini penampakannya dari dekat. Kita coba perlihatkan kepada teman-teman. Wow, ini versi terbaru untuk popor dari sisa AUX Prehena. Full klasik, jadi tidak ada adjuster pipi. Kita buat lebih klasik lagi, karena mungkin udah beberapa tahun kita menggunakan yang versi ada adjuster pipi. Kita buat anyar mungkin, sebaru mungkin, dan sesuaikan dengan gun handlingnya orang Indonesia. Jadi sangat nyaman sekali, teman-teman bisa lihat. Wow, super mulus. Untuk dimensinya sebetulnya tidak berbeda jauh dengan AUX yang standar pertama, cuman dia di bagian pegangan tangan lebih ditipiskan, karena memang pengalaman kita di beberapa waktu ke belakang memang ini terlalu gemuk, kita buat lebih tipis. Kemudian ada yang bisa tebak ini kayunya kayu apa? Nah teman-teman, untuk kayu yang kita gunakan adalah kayu jengkol teman-teman. Nah, ini kayunya dari bahan kayu jengkol. Kayu jengkol itu sangat terbatas banget, karena kayu ini kalau misalkan bisa dapat kayunya itu karena si pohonnya itu udah tidak produktif, dia tidak berbuah lagi si jengkolnya, baru kita bisa mendapatkan si kayu jengkol dengan corak yang luar biasa dan sangat terbatas. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini kalau dihirup gak bau jengkol ya. Gak bau jengkol, tapi tetap baunya bau kayu. Yang aku suka dia warnanya terang, kemudian dia punya serat yang sangat cantik sekali teman-teman. Seratnya super mulus, dan kita akan produksi ini secara terbatas, tidak begitu banyak. Yang tadi aku sebutin bahwa si kayunya tuh susah banget didapatkan, karena sekalinya menebang itu si pohonnya udah nggak produktif, sedangkan masa produktif kayu jengkol itu sangat lama sekali teman-teman. Jadi kita harus betul-betul sabar untuk mendapatkan si kayu ini. Berhubung kita dapat cukup lumayan banyak, jadi kita akan coba produksi tapi secara terbatas seperti itu. Jadi unit ini akan kita bawa besok berburu, dan kita akan coba pasangkan teleskop. Untuk teleskopnya kita gunakan Markul Asailan yang HD Pro 41644 SF FFP gyrostop. Jadi kita gunakan gyrostop. Dan kita akan coba tes menggunakan slug teman-teman. Ini slugnya. Kan banyak teman-teman yang nanyain kalau misalkan senapan tanpa regulator, kemudian larasnya laras masih standar, itu bisa nggak sih dipasang atau menggunakan peluru slug? Nah, sebetulnya secara teknis laras itu kan macam-macam dimensi in diameternya. Nah, untuk yang khusus yang menggunakan popor ini, untuk larasnya memang sedikit dibedain. Kemudian si bagian pelurunya ini kita buat khusus untuk laras yang memang tidak didesain khusus untuk slug. Jadi senapan ini masih bisa menggunakan peluru konvensional seperti Hercules, kemudian bisa menggunakan slug yang tadi kita buat khusus di merek IWI 15 gram. Sebetulnya dites, makanya di sini ada tulisan Hercules dan IWI, bahwa artinya senapan ini bisa menggunakan 2 peluru. Yang pertama Hercules, dan yang kedua adalah slug IWI 15 gram. Sebelum kita mengetes senapan ini, kita akan coba pasangkan dulu rel Picatinny di sini. Untuk nyanggung kita pasti menggunakan tripod, dan nanti kita akan coba pasangkan si teleskopnya teman-teman. Oke, ikutin terus keseruannya hanya di Wild Hunter, not Wild Hunter. Boom.
memasang rel udah selesai. Jadi kita jelaskan sedikit. Untuk rel kita gunakan panjang 6,5 cm. Ini ukurannya Picatinny atau ukuran 22, atau tercantum di tulisannya sih 21 mm, tapi biasanya Picatinny sebutannya Picatinny 22 teman-teman. Ini gunakan yang panjang 6,5 cm. Kita pasang yang tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Ada yang lebih panjang dari ini dan ada yang lebih pendek dari ini. Aku lebih suka yang ini, lebih simpel dan tidak terbatas. Kemudian untuk bautnya kita gunakan baut seperti ini teman-teman. Mungkin ada yang tahu. Ini skrup gypsum. Ini panjangnya kita gunakan di 2,4 cm. Sebetulnya tidak melulu harus 2,4 cm, tergantung ketebalan dari si popor yang teman-teman miliki. Kalau lebih tebal, lebih panjang nggak apa-apa. Untuk kita butuh 2. Nah, yang kita butuhkan 2 piece untuk bagian si bautnya. Kemudian kita perlu bor dan mata bor. Untuk mata bornya kita gunakan yang nomor 3. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah, di bawah ukuran yang ini. Kenapa kita pasang yang nomor 3? Biar dia tidak terlalu longgar nanti ketika dipasangkan si skrup gypsum itu. Kenapa harus dibor dulu? Jadi tujuan dibor ini agar terdapat jalur dulu, agar ketika dimasukkan si skrup ini, dia potensi untuk belah bagian popornya rendah. Jadi harus dibor dulu. Kalau misalkan langsung dipasangkan, ditakutkan ada pecah pada popor, jadi sayang banget. Jadi kita bor dulu. Yang pertama menghindari pecah, yang kedua dia agar ketika kita putar atau kita masukkan itu mudah teman-teman. Oke teman-teman, ini penampakan setelah kita pasang teleskop. Teleskopnya pas banget dipasangkan di Saux Palhena New Woodstock ini. Kemudian untuk peredamnya kita gunakan Wagon Silencer OD38 karena stok yang OD32 habis teman-teman, sold out. Jadi kita pasang yang OD38, masih cukup proporsional dan tentunya bakal super senyap banget. Seperti ini penampakan dari samping teman-teman. Wow, sebetulnya aku udah nggak sabar pengen langsung besok hari Sabtu tanggal 20 Desember teman-teman, karena kita akan nyangkung dari siang karena kita berangkat abis subuh. Kita berangkat ke Jatiluhur, mungkin sampai di sana tuh sekitaran jam 8 teman-teman. Jadi kita langsung nyanggung di pinggir Waduk Cirata, waduk terbesar di Jawa Barat. Dan biasanya biawaknya besar banget. Dan nanti agak malam kita akan belanja untuk perbekalan kita masak di sana. Kemudian kita akan coba cari limbah dari jeroan ikan. Jadi kita akan pancing biawaknya menggunakan usus ikan teman-teman. Itu sangat efektif sekali. Jadi unitnya udah siap. Teleskopnya kita akan coba kalibrasi sekarang karena teleskopnya baru dipasang. Kita akan kalibrasi dulu ke target tembak kita di depan. Oke teman-teman, alhamdulillah akurasinya sangat bagus banget. Akurasinya saya nggak nyangka sebagus ini menggunakan slug IW 15 Grand. Barusan kita udah tes ke sana dan waduh, karena aku nggak bawa mount cam. Tapi yang jelas kita coba lihat besok bagaimana performanya di hutan. Jadi buat teman-teman yang punya senapan dengan laras biasa, ingin gunakan slug ini, boleh teman-teman cobain IW 15 Grand. Bahannya bagus, tidak berpotensi untuk merusak alur laras. Jadi recommended banget buat teman-teman memiliki di rumah. Sebelum kita berangkat ke sana, kita akan coba bersihkan bagian larasnya. Karena sebelum berburu kita akan bersihkan laras. Setelah berburu kita akan coba bersihkan laras sekalian untuk kita memastikan bahwa di dalam laras senapan itu tidak ter-onload peluru ketika kita bawa ke rumah. Jadi tetap safety dimanapun teman-teman berada, karena keselamatan itu yang paling penting dari segalanya. Barakallahu not wild, not hunter. Boom! Malam ini jam setengah 10. Sekarang hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Kita akan ke Pasar Induk ya, Pasar Induk Ciroyom. Dari rumahku ke Pasar Induk Ciroyom itu kurang lebih 12 kilo apa 15 kilo lah, agak lumayan jauh. Kenapa kita ke Pasar Induk? Karena kita akan cari jeroan ikan pakan untuk mengundang si biawak datang.
Kenapa harus ke pasar induk? Karena pasar induk itu dia cukup lengkap, ikan laut, ikan air tawar juga banyak, dan kita biasanya memang ke situ. Kita akan menggunakan motor. Kita berangkat pakai sepatu boot. Nih, kameramen juga pakai sepatu boot, liatin tuh. Karena apa? Bukan apa-apa kalau misalkan ke sana tuh becek dan gatal, biasanya gatal, makanya kita pakai sepatu boot. Anggap aja kita ke lokasi berburu ya. Oke, berangkat guys. Bismillah. Kita gunakan Cimco anja. Saya gunakan Timco guys. Oke, kita berangkat guys. Kita cari limbah dulu guys. Nah, ini kondisi pasar induk Ciroyom guys. Kan. Itu tempat kita di sini nih. Guys, aku karena pegang kamera jadi nggak ngambil-ngambil ya. Tapi kita nggak boleh ganggu yang lagi belanja. Nah, kita kru. Nah, sip. Ini Pandawa Group guys. Jeroan naon yuk? Ternaon lah. Kita dikasih tahu sama si sana katanya di bawah banyak guys. Ada katanya guys di belakang. Dikasih tahu sama ini, sama si penjual ikannya. Jadi biar gak ngeganggu ya. Oh, runtah. Nah, nanti si yang pertama nawarin yang baik hati nih. Tuh, si jualan ikan patin, mudah-mudahan barokah. Buaya cina di Jatiluhur. Hah? Buaya di Jatiluhur. Siraku ah. Nah, sih itu lah kita Jatiluhur itu. Dia cenah. Berarti di kolam Pamamad, oi. Curug Apu, patin hungkul. Habis. Siap Om, hatur nuhun pisannya. Sing barokah. Solo batu yuk. Guys, udah dapat banyak banget tuh. Iya, waktunya berangkat Jatiluhur. Berat. Ayam tuh.